Teh, maaf, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh, kenapa teh? Eh, Teteh tahu nggak Pancasila di era reformasi itu seperti apa? Aku cuma tahu kalau Pancasila itu lambang negara Indonesia. Jadi ya menjadi bagian dari Indonesia itu aja sih. Apa ya? Sebuah ideologi kayaknya ya. Jadi ideologi juga Mungkin. termasuk. Kurang tahu teh, maaf Iya. ya. Maaf ya Teh. Saya mau tanya, Ibu tahu nggak Bu Pancasila? Pancasila tahu sih. Coba ada berapa Bu Pancasila itu? Pancasila ada 5. Oh iya, kalau mengenai implementasinya di era reformasi, Ibu tahu nggak ya? Maafnya kurang tahu. Oh ya udah, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu tahu Pancasila? Pancasila saya tahu. Nah, kalau dari Pancasila itu, Ibu tahu nggak di era reformasi, Pancasila itu implementasinya seperti apa sih Bu? Yang saya flashback dulu ke belakangnya. Yang saya tahu Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia ya. Yang di dalamnya ada dasar sila, yaitu 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang saya tahu implementasi Pancasila di era reformasi sekarang, saya pikir banyak yang disalahgunakan, banyak yang diselewengkan. Seperti contohnya para pejabat pemerintahan sekarang. Yang kita tahu kan dari 5 dasar sila Pancasila itu, andaikan para pejabat sekarang memakai dasar sila Pancasila sebagai pedoman dalam dirinya, mungkin tidak akan ada yang namanya korupsi. Pertama, mungkin dia ketika akan melakukan korupsi, dia percaya akan adanya penciptanya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia takut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Efek dari koruptor, efek dari korupsi itu apa? Akibatnya atau efeknya kan rakyat jelata yang menjadi korbannya, ya. Terus tidak ada persatuan Indonesianya, ya. Semuanya saling beradu, ya. Sekarang kebanyakan dari rakyat kita banyak yang saling berperang antar suku, antar apa gitu, karena merebut antar wilayah atau apalah gitu ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dan seterusnya, itu tidak ada kepemimpinan sekarang yang seperti itu. Jadi mereka itu bukannya wakil rakyat, tapi mereka itu rakyatnya sendiri sebenarnya yang saya tahu gitu. Kalau emang wakil rakyat, harusnya mereka itu mengayomi rakyat, ya, mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada. Itulah Pancasila sekarang bagi saya. Begitu. Jadi era reformasi Pancasila zaman sekarang 0. Iya. Itu yang membuat saya sedih. Padahal Pancasila dibikin oleh para tokoh-tokoh agama Islam zaman dahulu. Ya, pahlawan-pahlawan kita itu adalah tokoh-tokoh Islam sebenarnya. Gitu. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya, boleh? Oh maaf lagi sibuk. Oh ya udah, makasih Ibu. Oh iya, makasih Ibu. Boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Saya Mita Gustiari, kebetulan saya mengajar di salah satu SD di Purwakarta. Boleh diceritakan sedikit mengenai memorable Pancasila di era reformasi? Yang saya tahu ya, rezim pemerintah berganti ke masa reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dalam reformasi, penerapan Pancasila pun disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ya. Penerapan Pancasila juga sebagai ideologi negara terus dikembangkan sampai saat ini. Terus pada masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan era Orde Baru dianggap tidak berhasil atau bisa dikatakan gagal dalam menerapkan Pancasila. Contohnya yaitu dengan dibubarkannya DPR oleh Presiden. Gitu. Sudah cukup Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, mohon maaf bila mengganggu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana menurut Anda tentang memorable netizen mengenai Pancasila di era masa reformasi?
Menurut saya tuh ya, penerapan nilai Pancasila itu sudah dimulai dari setelah kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini, di mana pada saat setelah kemerdekaan oleh Presiden Soekarno, penerapan ideologi itu tidak berjalan dengan mulus karena baru saja mendapat kemerdekaan dan banyaknya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Terus kalau pada masa reformasi saat ini, penerapan ideologi Pancasila tuh masih diterapkan, namun banyaknya ideologi asing yang bakal merusak ideologi Pancasila gitu ya. Jadi namun hal itu juga tidak mengurangi, semangat masyarakat untuk, menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun berpolitik. Bagaimana menurut Anda mengenai Pancasila di masa era reformasi? Menurut saya Pancasila di era reformasi ini mungkin masih belum menjadi suatu ideologi yang dijunjung tinggi ya. Karena banyak sekali hal-hal yang bukan di luar ya, maksudnya tuh tidak mencerminkan sila-sila yang ada di Pancasila. Contohnya sih mungkin dari ada maraknya KKN ya. KKN di Indonesia tuh masih banyak nih, kayak mereka beberapa kali pejabat kita tertangkap OTT gitu ya. Yang notabene itu kan salah satu tindakan yang sebenarnya menyimpang dari sila-sila Pancasila gitu. Jadi di masa era reformasi ini saya pikir mungkin Pancasila di sini masih belum menjadikan suatu ideologi yang benar-benar dijunjung tinggi. Paling seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini menurut pendapat saya ya, reformasi itu terjadi karena puncak kekecewaan masyarakat atau rakyat pada pemerintah saat itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, akhirnya Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu akhirnya tumbang dan digantikan dengan Orde Reformasi, dan diadakan pemilu yang baru dengan pemerintahan yang pemerintahan reformasi. Tapi sebetulnya orang-orang yang berkuasa ya masih itu juga gitu ya. Nah, justru pada zaman reformasi itu penyelewengan semakin banyak dan semakin beragam gitu. Apalagi pada saat ini gitu ya, makin kesini terasa di pemerintahan yang sekarang ya, dari sejak reformasi hingga saat ini, justru yang saat ini yang semakin parah, karena justru kebebasan rakyat ada yang semakin dibatasi, seperti kebebasan berpendapat. Sekarang ini kalau misalnya ada yang berani berkata atau berbeda dengan pemerintah, justru dengan mudah dikriminalisasi. Seperti misalnya ada tokoh-tokoh tertentu yang berbeda pendapat dengan pemerintah, justru langsung dikriminalisasi. Ataupun misalnya tentang pemahaman intoleransi. Nah, menurut mereka, jadi ada penyimpangan pemahaman masalah toleransi gitu. Karena toleransi menurut mereka itu adalah percampuran semua paham atau budaya atau paham agama atau budaya, padahal toleransi itu adalah saling menjaga, menghormati, bukan mencampur adukan kepercayaan dan agama dalam prakteknya gitu ya. Dan sekarang itu terjadi gitu. Akhirnya terjadi misalnya ada aliran baru Islam Nusantara lah seperti itu ya, yang serba-serba dicampur adukan gitu. Padahal itu sebetulnya bukan toleransi, tapi itu justru adalah penistaan menurut saya ya. Karena kita sebagai yang beragama Islam kan kita punya prinsip dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku adalah agamaku gitu. Tidak ada percampuran atau saling berbagi atau mencampur adukan kepercayaan atau kegiatan agamanya. Itu tidak boleh sebetulnya. Tapi justru zaman sekarang itu malah menjadi salah kaprah gitu, berlebihan gitu toleransinya. Justru kita yang melakukan kegiatan keagamaan yang sesuai, yang menurut kita melaksanakan agama yang sesuai dengan kita dianggapnya intoleran atau radikalisme gitu. Bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa konde itu lebih baik daripada jilbab. Nah, itu seperti itu, pelecehan terhadap agama itu dibiarkan sekarang dan banyak terjadi gitu. Tapi anehnya kita yang ingin melaksanakan agama yang secara betul-betul itu dianggapnya intoleran atau radikalisme gitu. Kan aneh gitu zaman sekarang itu gitu. Pokoknya hal-hal yang tidak sependapat dengan pemerintah itu dianggapnya adalah intoleran dan radikal. Nah, ini sebetulnya sudah banyak sekali penyimpangan saat ini. Belum lagi misalnya penyimpangan dana korupsi itu udah kayak sesuatu yang umum gitu ya. Dan berlomba-lomba nilai korupsinya juga udah bukan miliaran lagi tapi udah triliunan gitu. Dan kita juga tahu kalau para pelakunya itu antara mereka saling menutupi gitu kan. Dan akhirnya apa? Sebetulnya saat ini tuh rakyat yang dirugikan dengan banyak sekali penyimpangan itu kan. Dan banyak sekali dalam prakteknya juga para koruptor yang dibebaskan dengan begitu saja. Hukum bisa dibeli gitu kan, mereka bisa bebas, sementara rakyat itu harga dari mulai harga BBM aja udah naik dengan berapa kali lipat gitu kan. Nah, itu tidak ada yang wakil rakyat yang membela kita, justru kita dibilangnya kita harus maklum dengan keadaan sekarang, tapi pada prakteknya koruptor itu udah praktek korupsi itu udah banyak sekali gitu, itu kayak ada pembiaran gitu. Itu adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat saat ini. Jadi wajar kalau misalnya banyak rakyat sekarang kecewa dengan pemerintah sekarang karena lebih banyak pencitraannya.
praktek pencitraannya daripada praktek yang sebetulnya gitu ya, tidak ada pembelaan kepada rakyat, karena rakyat itu malah dianggap musuh bila berbeda pendapat dengan pemerintah, padahal itu cuma kritik gitu. Ada rakyat yang merasa tidak diperhatikan atau merasa rakyat itu disisihkan karena pemerintah ini lebih membela kepentingan para konglomerat gitu kan, yang sebetulnya negara ini sudah dikuasai oleh para cukong-cukong gitu ya. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi banyak sekali sih sebetulnya penyimpangan-penyimpangan dan kekecewaan-kekecewaan rakyat saat ini. Jadi wajar kalau misalnya sekarang rakyat ingin mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian ya pendapat dari saya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi di tahun 2024 di pemilu yang baru, mendapat pemimpin yang adil, yang soleh, yang pintar, yang amanah, dan bisa dipercaya oleh rakyatnya, dan sangat mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan cukong. Terima kasih ya Teh. Assalamualaikum. Menurut saya Pancasila di era reformasi itu ya seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk kayak menuntun masyarakat gitu, karena ada beberapa hal gitu yang disebutnya itu. Jadi si nilai-nilai Pancasila itu masih memiliki kelemahan gitu, salah satunya ya dalam penegakan hukumnya, mungkin dalam penegakan hukum terhadap masyarakat itu masih belum konsisten dengan baik gitu. Gitu aja sih yang saya ketahui.